hey, 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 hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trader, salam profit buat kalian semua. Hari ini hari Minggu jam 10 malam, tanggal 15 November ya, 2020. Ini saya akan melihat untuk di pair gold XU ya. Di pair gold saya coba analisa untuk hari Senin. Oke. Menurut informasi yang saya dapat dari beberapa berita yang saya dapat di Amerika lagi lockdown ya karena penanganan COVID-19. Jadi menurut informasi sih diperkirakan dolar akan melemah ya. Diperkirakan ya. Ini masih kira-kira saja sih. Diperkirakan dolar akan melemah. Jadi emas kemungkinan akan naik, tapi dari sisi teknikal saya akan coba untuk analisa. Ini di time frame monthly ya. Di time frame monthly ini bisa dilihat garis ini adalah SR-nya dari monthly ya. Ini sudah saya marking kemarin. Terus kita turun di time frame daily, kita cek ya. Ini kemarin yang karena gold ini adalah salah satu salah satu pair yang sangat respect atau sangat sama area ya. Jadi dipastikan kalau sudah masuk area, kalau tidak break berarti dia akan balik. Nah, seperti itu. Dia konsisten dengan area. Nah, ini dia di sini kan masuk ke dalam area terus kemudian balik lagi. Kita coba di sini ya. Dia bikin area lagi. Ya. Kalau bisa dilihat di time frame daily. Oke. Nah, dan di sini kan kemarin beberapa kali dia balik juga di area sini. Dia tidak sempat break ya. Nah, dan isu dari lockdownnya dia ternyata 2 hari Kamis Jumat ini dia merangkak naik. Sebelumnya turun hingga 11.000 poin ya. Banyak sekali ya. Turunnya hingga 11.000 poin. Nah, saya coba analisa dulu dari ini time frame daily ya. Jadi dia kemarin sempat naik tinggi, ternyata terbentur dari sini, terus kemudian turun, dia tidak sempat break sama sekali, dia retrace ke atas. Kita lihat di time frame yang lebih kecil di H1 ya.
Nah, di H1 ini dia sudah untuk trendline-nya, kalau saya boleh bikin trendline-nya dia seperti ini. Nah, kalau ini sih, kalau saya pribadi sih diperkirakan dia masih akan lanjut buy, tapi buy-nya di mana? Nah, kalau untuk buy-nya sih kemungkinan kalau saya sih nih di area sini. Nah, kemungkinan di area sini. Oke, karena di sini pasti dia akan koreksi ya. Dia akan break atau akan balik lagi, kita tidak tahu, tapi kalau pribadi saya dia akan koreksi di sini. Nah, di sini ini pasti akan ada zona. Ini sebenarnya zona. Terus kemudian sudah ke break ya. Dia koreksi dulu sampai ke sini ya. Baru kemudian naik tembus ya. Terus kita lihat di area sini ada apa? Kita coba di time frame yang lebih kecil, di M15. Nah, kita cari. Oke ya. Yang garis kuning besar ini kan SR-nya dari time frame yang besar tadi kan, di area di monthly. Nah, di sini nih, ini nih ada area yang besar di time frame yang lebih kecil, ya, di area sini. Ini time frame yang lebar banget ini time frame areanya. Nah, ini adalah area yang paling besar di area yang besar banget ini ya. Oke. Nah, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya jika dia bisa melewati ini, dia akan lanjut naik ya. Jika dia bisa ngebreak ini ya, kalau menurut saya ya, dia akan lanjut untuk buy ya, lanjut untuk buy. Jika dia sudah masuk ke sini, kemungkinan dia pasti retrace dulu. Nah, oke, kemungkinan ya ini. Kita ambil beberapa simulasi saja. Jadi nanti plan kita nanti akan enak untuk mengambil posisinya. Nah, jika seperti ini ya, dia naik, break, ya, masuk, dia koreksi, dia naik lagi, dia turun lagi. Nah, atau mungkin ya kita tidak tahu, bisa seperti yang itu dia lanjut tinggi banget. Nah, ini dia sudah tinggi banget ini. Dia akan masuk di area yang paling atas kalau mungkin bisa. Ya, tergantung ada news apa. Nah, tetapi jika dia tidak mampu, dia dari sampai area sini langsung terjun. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi untuk hari Senin kita tunggu aja, apakah di dalam area sini dia akan berbalik arah atau mungkin dia akan lanjut untuk buy. Kalau lihat di time frame yang agak besar ya, kalau dilihat dari time frame agak besar, prediksi saya sih dia turun ya. Kalau di time frame besar dia turun, tapi cuman koreksinya sampai mana kita tidak tahu. Nah,
kemungkinan si tujuannya nanti akan di sini, baru naik lagi terus turun lagi, kalau turun lagi akan di area sini. Tapi kita tidak tahu sampai mana dia ini akan naik ya. Tapi kalau paling mentok ya kemungkinan bisa di atas sini atau mungkin di area sini. Oke, dia baru akan balik turun. Nah, bisa jika naiknya mentok kemungkinan di sini, dia pasti akan mantul lagi. Kalau turun di sini baru dia akan mantul lagi. Nah, tapi tanda-tanda dari pergerakan harga, dia tidak bisa break ini. Dia pasti akan koreksi jauh ke atas. Seperti itu. Kalau menurut saya dia akan koreksi jauh ke atas. Kita lihat di time frame H4. Oke. Nah, di H4 ini sudah ke break. Ya. Sudah ke break, naik ke atas, kemudian koreksi, turun. Nah, kemungkinan dia turunnya sampai sini, nanti baru akan lanjut naik tinggi. Ya. Tapi ini ada di MA 200 ini dia nggak sempat nembus, ketahan dia. Tahan di MA 200, kemungkinan hari Senin dia pas turun dulu atau nggak gitu akan lanjut naik lebih jauh, karena ini ada dua candle sudah koreksi. Kalau kita lihat dari bentuknya, tadi saya delete dulu. Nah, kalau lihat dari bentuknya seperti ini, dia membentuk hammer ya. Tapi untuk pembentukan hammer ini kita beda broker, juga pasti beda. Tapi kalau di time frame H4 bedanya nggak begitu jauh. Kalau dari broker lokal ataupun luar negeri pun juga ya, dia tidak berbeda jauh kalau di time frame besar. Nah, ini sudah membentuk hammer di sini. Nah, kemungkinan besok hari Senin dia akan lanjut naik ke atas. Kalau prediksi dari pola candlenya ya. Kalau dari pola candlenya dia akan lanjut ke atas ya. Kalau misalnya dia turun, kemungkinan ya dia turunnya sampai sini saja. Oke, sampai sini ya. Baru setelah sampai sini dia akan lanjut up. Nah, ini yang time frame kecil 15 ini zona-nya sangat besar sekali. Nah, karena kemarin pergerakannya benar-benar sangat besar. Nah, tapi kalau kemungkinan saya jika naiknya pun TP-nya di sini saja. Karena ini adalah ada SR di sini. Ya, ada SR. Jadi kemungkinan di time frame H4 dia naiknya akan di area sini ya. Jika misalnya di sini pun break kecil seperti ini, shadow atau ekor atau apapun, dia kalau sudah break dia pasti akan koreksi ya. Terus kemudian akan lanjut buy lagi. Nah, ini kalau di time frame H4 ya. Kalau di time frame H4, kalau saya boleh menyimpulkan akan seperti ini jika sudah break loh ya. Jika tidak break, dia pasti akan mantul lebih jauh ke bawah misalnya. Nah, jika harga tidak sampai menembus, dia akan lanjut ke bawah. Seperti ini misalnya. Nah, jika harga meluncur ke bawah dan menembus yang di area sini, break yang di bawah ini, dia akan retrace kecil ya, baru kemudian akan turun jauh ya.
turun jauh. Nah, ini simulasinya. Simulasinya seperti ini. Kalau kita melihat dari gerakannya, tetapi ini kan ada berita news yang Amerika lagi lockdown. Biden menyarankan untuk lockdown karena tahun depan baru muncullah vaksin yang diproduksi massal. Nah, kemungkinan dia akan naik dulu, baru tahun depan akan drop. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini di bulan November, kurang 2 bulan lagi, kurang sebulan lagi Desember. Nah, kalau menurut pengamatan saya dari pola candle ini, ya, harga berhenti di sini. Bulan ini kemungkinan kalau saya sih sampai sini. Bulan depan baru naik di area sini. Nah, tetapi di Januari dia bikin shadow kecil, kemudian baru akan drop. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya bilang model-modelnya nanti akan mirip seperti ini. Dia naik, ya, terus drop lagi, terus kemudian naik, baru dropnya akan jauh seperti itu. Jadi untuk 2 bulan ini dia akan naik dulu, kemudian Januari dia akan drop, kemungkinan pertengahan tahun dia naik sedikit, akhir tahun dia akan drop karena pola kepemimpinan dari Biden ini bisa dibilang agak berbeda. Berbedanya dalam arti kita bandingkan dengan Trump, sangat berbeda karena jiwanya Trump adalah jiwa pebisnis. Dan Biden ini hampir mirip-mirip seperti Obama, ya. Dengan kepemimpinan Obama, US itu begitu sangat kuat sekali. Nah, makanya jika US ini akan kuat sekali, dia akan drop. Nah, bisa jadi sampai bawah sini. Nah, jika kalian punya di trading tidak terburu-buru, kalau menurut saya tidak terburu-buru untuk mendapatkan profit. Kalau saran saya di Desember, akhir Desember kalian sell di area sini dengan lot 0,01, ya, dengan lot yang paling minim, ya. Ini biarkanlah sampai 1 tahun. Jika 1 tahun sampai sini udah bisa ribuan mungkin, ya. Nanti jika sampai bawah sini di 0,01, jika tangan kalian gak gatel untuk close, kalau pendapat saya sih, sisakanlah lot yang sangat kecil, ya, dengan modal yang minimum tentunya. Jadi tahun di 2023 kalian ibaratnya dapat rezeki nomplok misalnya, tapi jangan lupa SL tetap dipasang, ya, tapi untuk di tahun berikutnya pemimpinan presiden yang Biden ini akan memperkuat di US. Kalau kita tarik ini di time frame monthly, kalau kita tarik garis trendline, nah, kalau kita tarik garis trendline, ini masih dia trennya tetap naik, tapi naiknya kita tidak tahu sampai mana, kan. Nah, kita hanya bisa menganalisa saja, jaga-jaga.
Nah, kira-kira ya, kalau saya boleh ambil kesimpulan, dia pasti akan turunnya di area-area sini. Ya, di area-area sini. Jika memang trennya memang terbentuk tahun depan, ya bisa jadi di area sini. Ini adalah area yang benar-benar sangat kemungkinannya besar untuk dia akan turun di area-area sini. Ya. Dan ini trendline-nya terlalu, kalau saya bikin seperti ini terlalu tinggi. Naiknya terlalu tinggi, naiknya terlalu curam. Nah, kalau bisa lebih datar ini, dia pasti akan naiknya, dimungkinkan kenaikannya akan lanjut. Nah, kalau pengalaman saya, begitu naiknya terlalu curam, ya, jika naiknya terlalu curam, turunnya juga akan curam juga. Kalau seperti ini naiknya terlalu curam, kalau misalnya seperti ini agak sedikit tidak terlalu curam, kemungkinan lanjut masih trend buy-nya masih ada. Cuman koreksinya memang benar-benar jauh. Ya, kalaupun trennya akan seperti ini, ya, curam juga. Kalau seperti ini curam, dia turunnya juga lumayan jauh. Tapi kemungkinan pelan-pelan sampai ke sini. Tapi kalau dilihat dari informasi yang ada dan juga dari pergerakan harga, price action-nya ini, dia akan naik dulu baru kemudian akan drop di bulan Januari. Kemungkinan sih prediksi saya seperti itu. Jika memang di 2 bulan ini, ya, di November sama Desember, kalau dia akan turun, ya, jika ini ke break, maksimal dia turunnya di area sini. Baru dia akan naik lagi. Tapi jika tidak ke break di 2 bulan ini, dia lanjut akan naik. Nah, bisa di area sini atau area sini. Atau di area sini, ya. Ini. Oke. Untuk hasil analisa gold, kalau saya pribadi seperti itu, karena ini sebenarnya koreksinya terlalu jauh, ya. Terlalu jauh untuk dropnya. Dia mencoba naik tapi kehantam di SND yang di sini. Dia langsung dropnya parah sekali. Nah, inilah pergerakan gold ya. Kalau kemarin prediksi saya sampai sini. Tapi memang begitu kuat pemilihan presiden itu, efeknya sampai dia nembus. Nah, sebenarnya ada reaksi di sini di time frame kecil, ada reaksi sangat besar sekali reaksinya di sini. Nah, tapi sudah ke break jadi bisa tembus. Tapi yang di sini tidak bisa untuk di break. Nah, kemungkinan dia akan lanjut naik. Nah, tapi untuk kita lihat di sini, nah, area sini sebenarnya sudah kemakan ya. Sudah ditas. Nah, kemungkinan ini akan lanjut untuk buy-nya. Kalau saya ini akan lanjut buy-nya, baru di Januari akan drop begitu parah sekali karena US semakin menguat. Oke. Jadi kalau saya sih jangan pasang dulu posisi, pasang aja pending order. Pending order kalau menurut saya, kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil di H1 misalnya, saya akan pasang pending order di area sini. Ya. Di area sini. Kemudian dia akan koreksi di sini. Atau kalau kita cek di yang lebih kecil lagi, nah, yang lebih kecil lagi antara yang di sini atau yang di sini. Oke. Pasang pending order buy di antara dua ini. Ya.
Jika kalian memang mau buy ya untuk lebih nyaman, buy-lah di area sini. Jika buy di area sini, kemungkinan lebih dia dipastikan sudah bakalan naik up. Tapi kalau kalian buy di area bawah sini ya di area sini saja. Area sini untuk buy-nya kalau di time frame yang kecil ya di area sini kalian bisa positifkan buy, positif untuk buy ya. Seperti itu. Tapi di sini dia tidak bisa break ya. Nah, oke. Di zona M30 ini, keren. Seharusnya kemarin ini kita buy dari sini. Nah, buy dari sini seharusnya. Kalau saya nggak lihat ya ini ya. Ada area di sini. Oke. Jadi ini bisa dipastikan untuk dia akan naik. Kalau saya pribadi dipastikan dia akan naik kalau di time frame. Oke. Ini kan naik ya. Zona tambah SR. Sangat kuat sekali. Terus naik tinggi, dia koreksi, SR-nya tidak di break, dia masuk ke area supply demand. Low flag limitnya udah terbentuk. Jadi dia bisa dipastikan akan naik begitu tinggi. Nah, kalau saya lihatnya dia akan naik begitu tinggi. Oke, dia akan naik. Jika ini tertembus, dia akan lanjut naik. Oke. Ya, sekian dulu dari saya. Kita lanjut di minggu depan. Apa sih yang terjadi di candle-candle dalam 5 hari ke depan. Oke. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trader. Salam